Eh, Namaku Sandriani Permani, biasa dipanggil Sasan. Tapi kalau di keluarga sih pada manggilnya Indri, tapi terserah aja deh yang manggil siapa aja. Oke, kalau Sasan kan kayaknya nama beken ya, Ci. Itu sekarang kegiatannya sih memotret di lingkungan militer, khususnya sih sekarang banyaknya di Angkatan Udara. Selain itu juga saya ngajar di Darwis Triadi School of Photography, tapi itu nggak sering ya. Kalau ada kelas mungkin ya, pasti saya ngajar. Dan yang lainnya paling di rumah, selain motret, ngajar di rumah, ngedit-ngedit foto, itu aja. Aduh, awal mulanya apa ya? Sebenarnya aku tuh nggak ada niat mau jadi fotografer. Sama sekali nggak ada, nggak kepikiran jadi fotografer. Awalnya cuma gini aja, dulu tuh aku tuh seneng traveling. Travelingnya ya jalan-jalan ke luar negeri, terus dalam negeri juga sering gitu. Nah, suatu hari waktu ke luar negeri, ngelihat pemandangan itu bagus gitu. Terus aku kan cuma motret ya untuk dokumentasi sendiri gitu ya, motret kok dilihatnya kok kurang bagus gitu ya. Sementara aku sering lihat di internet, ya, di TV-TV atau dimanapun lah, di media apapun gitu, kok fotonya bagus-bagus. Sayang banget nih, aku sering jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat yang bagus, tapi hasil foto nggak bagus. Disitulah terpacu gitu untuk, kayaknya aku mesti belajar nih foto. Nah, di situ awalnya aku belajar foto di Darwis Triadi School of Photography. Di situ ternyata asik juga gitu ya motret ya. Keterusan sampai selesai dari advance 2010 tuh aku selesai motret, terus dibilang sama Bapak Darwis, kamu udah jadi fotografer sekarang gitu kan. Wah, iya gitu ya Be gitu kan. Terus nah akhirnya dari situ banyak kegiatan-kegiatan yang sering aku ikutin, khususnya dari sekolah Darwis Triadi gitu. Awalnya sih motret fashion kayak gitu-gitu aku ngikut aja gitu. Di awal tahun 2011 lah baru aku diajak di Angkatan Udara. Karena waktu itu senior Paskibra, aku kan Paskibra waktu itu. Beliau kan butuh fotografer tuh, masa dia motret sendiri gitu kan, walaupun dia bisa motret, masa motret dia dan anggotanya. Akhirnya saya dipanggil lah gitu, karena tahu juniornya bisa motret gitu. Padahal itu baru loh, baru bisa gitu motret. Deg-degan juga sih diajak. Akhirnya nekat, pokoknya harus bisa gitu. Bisalah, akhirnya saya berangkat ke Madiun waktu itu. Dimulailah di situ. 2011. Akhir 2011 Madiun di Skadron 3. Baru bisa motret harus berhadapan dengan para pilot. Para pilot dong, cowok-cowok, waduh gagah-gagah gitu dah. Terus aku disuruh motret formasi mereka kan, pada formasi gitu. Terus aku naik tangga gitu kan, harus lebih tinggi. Kayaknya banyak pilot tuh ngelihat ini cewek bisa nggak ya gitu, kayaknya udah underestimate gitu. Tapi di situ aku udah, aduh kayaknya penilaiannya udah kayak gini nih gitu kan. Tapi di situ tekad, pokoknya aku harus ngasilin foto yang bagus. Di situ niatnya udah konsentrasi motret, jadilah gitu. Ini kan pekerjaan fotografer yang apalagi masuk ke dunia militer gitu ya, yang semua serba harus sigap, harus. Tapi itu nggak masalah sih buat aku ya, karena aku sudah terbiasa juga dulu di Paskibra harus
istilahnya tap gitu semua gitu ya. Udah terbiasa. Cuma ini fotografer gitu kan, biasanya fotografer cowok gitu kan. Ini yang ada untuk motret para pilot ini cewek gitu kan, rambut panjang gitu, pokoknya feminim gitu kan menurut mereka gitu kan. Ngelihatnya dari tatapan matanya tuh kayak yang bisa nggak ya ini cewek gitu untuk motret kita gitu, perasaan aku gitu. Ya kalau itu sih gimana ya, seperti ya biasa aja ya. Ada persiapan misalnya kalau misalnya ada misi nih seperti motret Hercules dari Hercules atau kemarin F-16. Kalau F-16 sih dari heli ya, kebetulan waktu itu pakai heli Dolphin. Sebenarnya nggak imbang ya, harus motret F-16 yang begitu cepat tapi kita dari atas heli gitu. Itu pun sih sebenarnya agak miss sedikit tapi nggak masalah sih. Persiapannya sih ya mental harus siap, fisik pun harus fit tuh, dan nggak boleh banyak masalah lah gitu, harus konsen. Karena kalau sedikit konsen terganggu udah buyar semua. Saya masuk itu kan di November tahun lalu ya. Mbak Sansan sudah di Dispen AU. Dan jauh sebelumnya, Mbak Sansan ini banyak membantu Angkatan Udara. Dulu awalnya sih membantu salah satu skadron udara kita ya. Jadi awalnya dari sana, terus kemudian karya-karyanya cukup familiar dengan kita. Nah kemudian secara formal, kemudian diminta bantuan oleh Dispen AU itu sejak 2017 ya, 2017 kemudian membantu tugas-tugas Dispen AU dalam mendokumentasikan kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan yang melibatkan pesawat udara gitu ya. Jadi di momen-momen tertentu diminta bantuan untuk mendokumentasikan gitu. Banyak pengalaman yang, waduh kalau diceritain semuanya bisa seharian penuh nih, nggak selesai ya. Yang paling aku ingat aja ya, ini yang pertama pengalaman yang paling berkesan itu memotret Presiden. Bapak Presiden sama Kasau beserta sebanyak 150 pilot. Dan backgroundnya pun pesawat yang diatur begitu indahnya. Itu membutuhkan effort yang sangat besar. Itu nggak nyangka banget sih aku untuk motret Bapak Presiden, tapi diminta untuk motret Bapak Presiden. Apa yang membuat saya berkesan di situ? Karena mungkin Bapak Presiden kan waktunya cuma sebentar ya. Kita udah nunggu siap-siap. Bapak Presiden datang, begitu Bapak Presiden udah di barisan, sama direkturnya itu langsung dikasih aba-aba, siap-siap ya Bapak Presiden, pandangannya ke fotografer utama. Aku kan ada di atas kren tuh. Itu pertama kali 1, 2, 3, jepret, udah. 1, 2, 3, jepret, udah. Bapak Presiden langsung balik kanan. Itu aku gak bisa lupa karena untungnya aku dapat gitu ya. Kalau nggak dapat gimana? Kesempatan cuma 2 kali, itu pun cepet banget 2 kali. Gitu. Itu salah satu yang paling berkesan. Sebenarnya semua berkesan sih. Yang diingat lagi untuk motret latihan tempurnya di Angkatan Udara itu kegiatan Angkasa Yuda. Aku harus memotret kegiatan tempur yang semua kegiatan itu nggak bisa diulang. Jadi harus jadi. Gitu. Alah, gimana caranya itu? Mereka
menembakkan bom, terus ledakannya pun harus aku dapetin gitu kan. Nah itu berkesan sekali karena benar-benar wow kayak gini ya ternyata suasana perang gitu. Mengeluarkan bom, mengeluarkan rudal, mengeluarkan senjata-senjatanya gitu kan. Itu berkesan karena tidak bisa diulang. Tapi semuanya nggak bisa diulang sih. Semuanya harus jadi gitu. Yang terakhir nih, yang paling berkesan itu memotret F-16 di atas Istana Negara. Kemarin nih yang terakhir pas saat 17 Agustus hari ulang tahun Republik Indonesia, aku harus memotret Giant Flag, cuma sekali lewat, harus tepat di atas istana dan F-16. Bisa dibayangkan dong F-16 segitu cepetnya untuk memotretnya, gimana itu caranya? Harus tepat di atas itu. Dan lagi ya itu nggak bisa diulang, tapi alhamdulillahnya dapat semua. Awalnya ya di tahun 2010 saat saya masih menjabat Komandan Skadron Udara 3 atau Komandan F-16, itu saya air show di Jakarta, hari ulang tahun TNI saat itu. Pesawat tempur F-16 mengadakan formasi. Kemudian di sana saya mengenal karena saya lihat ada sosok yang motret-motret perempuan di antara fotografer yang lain. Saya banyak mengenal para fotografer di situ. Akhirnya saya juga kenalan sama Sasan. Dari situlah saya menjalin komunikasi dengan Sasan, saling bertukar informasi, dan kemudian Sasan juga diajak oleh salah satu pengganti saya, waktu Komandan F-16 juga, untuk memotret pesawat lebih detail. Dan hasilnya sangat bagus, menelurkan sebuah buku. Mungkin pernah tahu ya, ada seorang pemotret atau fotografer yang memotret dari rem door pesawat. Jadi ada seorang fotografer di Timur Tengah memotret dari rem door pesawat, memotret pesawat yang lain. Nah, beliau men-share video tersebut ke saya. Terus saya bilang, mohon izin Kasau, kita juga punya fotografer kayak gitu. Saya bilang gitu ya. Wah, siapa? Ada nih, saya sampaikan videonya. Waktu itu kita memotret pesawat Hercules, pesawat Boeing, pesawat Tucano, itu juga dari rem door pesawat Hercules. Nah, salah satu fotografernya adalah Sasan. Pernah motret heli waktu di Skadron 8. Itu heli yang aku tumpangi itu dia terbang rendah jadi bumpy. Jadi kan goyang gitu. Sementara aku harus motret heli juga. Nah, motret heli itu kan harus pakai shutter speed rendah ya, nggak bisa pakai shutter speed tinggi karena untuk supaya si baling-baling itu tetap terlihat ada motionnya gitu. Nah, itu tantangan terberat. Heli yang aku tumpangi bumpy, naik turun gitu ya. Mungkin kalau orang lain ya mungkin udah mual atau gimana, tapi kalau itu aku alhamdulillah sih mungkin karena persiapan harus fisiknya harus fit gitu ya. Dan kebenaran sih untungnya aku nggak mabokan lah gitu, nggak cepet mabok gitu. Pernah mabok tapi itu pun bukan karena terbang gitu. Ya itu kita harus fit karena banyak naik Hercules pun pasti ada goyangannya itu sebenarnya untuk memicu untuk kita jadi mual, muntah. Tapi alhamdulillahnya sih aku nggak ngaruh untuk itu. Ya karena Hercules sama pesawat Boeing tuh beda rasanya. Dari suara aja udah jauh beda gitu kan. Dari suara aja mungkin Hercules dari awal tuh udah wah bising banget gitu kan. Itu ngaruh juga kan mungkin ke mental ya. Terus tiba-tiba kalau pas dia terbang agak-agak goncangannya itu sepertinya lebih kenceng daripada Boeing gitu kan. Apalagi dibandingkan dengan pesawat komersil lah jauh banget gitu kan. Jelaslah itu kalau Hercules kan biasanya untuk pesawat
angkut barang atau untuk para tentara yang terjun payung gitu kan. Jadi rasanya mungkin kalau mobil, bis mungkin ya, bis yang besar gitu kan, di jalan yang berkelok-kelok mungkin begitu ya. Semua di Angkatan Udara banyak yang saya ambil fotonya. Tapi di situ juga ada aturannya, ada foto-foto tertentu yang nggak boleh dipublish. Itu hanya untuk di lingkungan Angkatan Udara aja. Contoh seperti kokpit pesawat tempur itu kan nggak boleh dipublish karena ya menyangkut rahasia kali ya gitu kan, alutsistanya itu nggak boleh dipublish. Kemudian ada pesawat intai juga, saya motret kokpit, motret pesawat intai, tapi kan nggak boleh. Nah, setiap ada kegiatan pun atau ada misi apapun gitu, saya motret, saya juga nggak langsung bisa publish, nggak langsung bisa upload. Itu harus ada izin dulu dari Angkatan Udaranya. Nah, makanya foto-foto saya yang ada di medsos, ya di Instagram ataupun di Facebook gitu ya, dimanapun lah di medsos, itu semua foto yang sudah ada izinnya. Gitu. Kalau nggak ada izinnya, saya tidak mempublikasikan. Iya, memang ada. Jadi memang sekarang sudah masuk ke eranya itu ya. Media itu bagian yang utama dalam tugas di Dispenau, khususnya terkait bagaimana mengambil cara pengambilan foto, cara pengambilan gambar. Itu yang memang menjadi utama gitu. Lihat foto kalau misalkan hanya biasa, saya tidak tertarik orang. Iya kan? Tapi kalau misalkan orang yang profesional yang ngambil foto, pasti akan menjadi daya tarik kita. Keren nih yang ngambil foto nih, gayanya juga, iya kan? Orang yang biasa saja kalau di fotonya bagus, pasti akan menjadi luar biasa. Nah, ini tergantung memang fotografernya. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan kepada staf saya waktu itu. Makanya kenapa saya minta untuk ngajarin, ya lumayan lah ada peningkatan ya. Meskipun akhirnya saya harus mengajak dan menawari ke Mbak Sansan mau nggak kalau misalkan gabung di Dispenau. Nah, sampai sekarang alhamdulillah. Jadi saya sudah pindah kemana-mana, ya ternyata Mbak Sansan alhamdulillah masih mau membantu di TNI Angkatan Udara. Nah, kayak pengabdian ini yang saya anggap luar biasa, saya apresiasi gitu kan. Di Angkatan Udara ya, 10 tahun, aduh, banyak apa ya, pokoknya pengalaman yang semua orang nggak akan bisa dapat. Anggota TNI-nya sendiri pun belum tentu ada yang pernah naik heli. Nggak semua anggota TNI-nya naik Hercules. Tapi saya seorang sipil gitu, udah naik itu semua gitu. Itu apalagi ya, banyak lah pokoknya pengalaman-pengalaman yang saya diajak ke daerah-daerah, ke skadron-skadron gitu. Itu kan orang sipil memang pasti susah ya. Nah, si anggota TNI pun belum tentu mereka tahu semua skadron gitu. Tapi saya hampir semua skadron tahu gitu, dan pernah
berkunjung ke skadronnya. Yang belum tuh paling ke Biak ya. Kalau Sumatera saya udah, Sulawesi udah gitu. Ke luar negeri saya ikut sama tim JAT, Jupiter Aerobatic Team, waktu Langkawi Air Show. Saya yakin ada lah. Masa sih enggak? Sekarang fotografer aja banyak gitu. Iya, pastilah ada. Harus regenerasi dong. Masa nanti saya dan ya aku juga sudah mikir sih, nggak mungkin lah seterusnya di Angkatan Udara terus, nggak mungkin juga aku seterusnya gitu kan motret. Pasti ada penggantinya. Ya aku juga kan nggak tahu ya 10 tahun ke depan itu mau seperti apa. Aku tergantung sih Angkatan Udara masih mau pakai aku apa enggak kan. Aku juga nggak tahu gitu. Atau mungkin nanti ada penggantinya, nggak tahu gitu. Kalau kamu sendiri pribadi? Kalau aku sih ikutin aja, kalau misalnya Angkatan Udara masih mau pakai aku, ayo dengan senang hati gitu. Karena aku juga menikmati sih di Angkatan Udara. Serius aku seneng banget jadi fotografer di Angkatan Udara. Ini semua pengalaman gak bisa terlupakan. Karena beda banget, orang tuh nggak mungkin dapat kesempatan yang aku dapat kayak gini gitu. Iya, semua udah ada yang ngatur. Makanya itu 10 tahun ke depan itu nggak akan ada yang tahu mau kayak gimana gitu. Ya aku ikutin alur aja lah.